Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, sebelumnya kita junjung agungkan, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita, Allah kita, yang telah memberikan kita semua kesehatan, limpahan rezeki yang tidak bisa kita hitung, dan juga salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan, kejahilian, jauh dari keimanan, hingga kita bisa merasakan manisnya Islam, manisnya iman, dan mudah-mudahan kita husnul khotimah dan tetap dalam keadaan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anggi Setianugroho, dosen Universitas Muhammadiyah Lampung. Ya baiklah, kita akan membahas tema pada kali ini terkait dengan sholat tahajud. Sholat tahajud sendiri mungkin biasa kita laksanakan di sepertiga malam terakhir. Kalau kita melihat dari sisi makna secara bahasa, di situ kata tahajud berasal dari kata hajada, yaitu bangun dari tidur, sehingga syarat untuk melaksanakan sholat tahajud itu harus dalam keadaan tidur sebelumnya, kemudian bangun dan kemudian sholat tahajud. Jika ada yang melaksanakan sholat malam dan dia dalam keadaan belum tidur dan masih terjaga, baik itu setelah sholat isya ataupun bergadang sampai menjelang subuh, dalam arti makna memang dia tetap melaksanakan qiyamul lail, tetapi bukan dimaknai sebagai sholat tahajud secara makna. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat dalam Al-Quran tentang sholat tahajud. Di sini adalah dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi dari sebagian malam itu maka bangunlah untuk sholat tahajud sebagai ibadah tambahan, ya, nafilah di situ sebagai ibadah sholat sunnah, yang mana sholat tahajud ini secara tidak langsung menjadi sholat sunnah yang dia itu langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah dalam sholat tahajud ini. Seperti kita lihat tadi, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi orang yang konsisten atau istiqomah dalam sholat tahajud ini akan diberikan derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi pandangan Allah itu sendiri ataupun sisi manusia. Jika kita melihat di situ adalah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji atau jabatan yang terpuji. Jika kita melihat makna maqam, maka di situ adalah jabatan. Baik itu kita sukai, baik itu orang sukai atau tidak sukai, itu semuanya adalah maqam. Tetapi ketika kita membahas maqaman mahmuda, maka di situ secara tidak langsung Allah sudah menjamin bahwasanya ketika kita diberikan jabatan itu, jabatan yang mulia, yang mana kita memang tidak menginginkan secara duniawi ingin menjabat hal tersebut, yang kadang orang itu menginginkan jabatan dengan segala cara dia capai, tetapi kita diberikan jalan yang mudah oleh Allah sehingga bisa mencapai jabatan yang mulia tersebut, baik dari sisi pandangan manusia ataupun sisi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari segi waktu pelaksanaan,
Kalau kita perhatikan bahwasanya dalam pelaksanaannya afdol itu di sepertiga malam terakhir, dan itu hasil ijma dari para ulama mendekati waktu subuh. Jadi sepertiga malam itu dibagi ada 3. Yang pertama sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir yang ketiga. Dan sebaik-baik pelaksanaan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, dimulai pukul 1 malam dini hari sampai menjelang subuh. Berapa rakaat biasanya yang kita laksanakan? Ada dalam hadis itu menyebutkan minimal 2 rakaat, ada lagi maksimal 12 rakaat, ditutup sholat witir menjadi 13 rakaat. Jadi sahabat Zaid itu melihat Rasul melaksanakan sholat tahajud dan witir sebanyak 13. Beliau melihat Rasulullah melaksanakan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, selanjutnya 2 rakaat itu lebih ringan dari sebelumnya, dan 2 rakaat lebih ringan lagi, dan juga selanjutnya lebih ringan lagi, kemudian ditutup dengan sholat witir. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat tahajud, sanggupnya hanya membaca surat Al-Ikhlas, itu tidak apa-apa. Tidak ada paksaan untuk membaca surat panjang ataupun juga minimal berapa puluh ayat yang harus dibaca. Tidak ada paksaan di situ. Dalam artian di sini dalam ibadah tahajud, walaupun pahalanya itu sungguh luar biasa, tidak ada paksaan sama sekali dalam hal batasan surat yang harus dibaca. Dan berapa lama waktu yang harus dilaksanakan, tidak ada batasannya. Semampu kita bisa melaksanakan sholat tahajud tersebut. Saya kira untuk sholat tahajud bisa kita pahami beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Jika memang ada banyak kekurangan, mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu yang lebih banyak lagi dari tempat lain, karena manusia tempatnya kesalahan, sehingga apa yang kita katakan dan itu benar berarti datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan maka dari kita manusia itu sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat tahajud, doa setelah sholat tahajud belum gitu ya? Oh iya, dipotong gitu ya, tak selipin aja nanti. Oh iya. Kemudian selanjutnya terkait dengan doa setelah sholat tahajud, karena orang yang melaksanakan sholat tahajud ini banyak yang meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doa yang dipanjatkan ya, dalam Islam pun semua doa yang dilakukan setelah sholat wajib ataupun sunnah tidak harus menggunakan bahasa Arab, tetapi khusus misalnya dalam hal sholat tahajud ini, doa-doa yang kita panjatkan banyak meminta perlindungan, banyak meminta ampunan, dan juga kemudahan dalam menjalani berbagai macam kehidupan, baik itu berbentuk dalam bahasa Indonesia ataupun juga dalam bahasa Arab. Karena Allah sebagai pencipta memahami semua yang dibaca oleh umatnya, baik kita sebagai orang Indonesia maupun juga orang-orang yang di luar Indonesia. Contoh yang paling ringan adalah dalam hal beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan itu bisa menjadi salah satu doa yang selalu kita panjatkan, tidak hanya dalam salat fardu saja, tetapi lebih baik lagi ketika sholat tahajud itu kita perbanyak dalam hal istighfar. Saya kira itu untuk doa-doa yang minimal kita baca, sehingga mudah-mudahan dengan banyak doa tentang memohon ampunan pada sholat tahajud itu bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.